kasih sudah datang hari ini untuk melakukan proses konseling ya pada hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Baik Bu, saya baik, alhamdulillah. Oke, saya senang gitu kamu bisa hadir pada sesi konseling pada hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan ya, saya di sini Naila Suliatunisa sebagai konselor yang akan menemani kamu selama sesi konseling pada hari ini. Nah, boleh kamu ceritakan, curahkan apa yang kamu rasakan gitu. Sebelumnya boleh mungkin perkenalan dulu. Oke, baik Ibu. Terima kasih sekali telah memberikan kesempatan untuk saya mencurahkan segalanya di sini ya Bu. Semoga ini menjadi tempat yang nyaman saya dan biar lebih akrab. Mungkin Ibu bisa menyebut nama panggilan saya aja, Upi. Tapi untuk nama lengkap namanya itu adalah Sitorus Pengen. Oke, Upi berarti ya. Nah, mungkin sebelum masuk ke sesi konseling ini ada beberapa asas yang harus kita jaga gitu ya. Di sini ada asas kerahasiaan. Jadi boleh kamu ceritakan, curhatkan apapun yang kamu rasakan, dan di sini saya akan menjaga rahasia apa yang telah kamu ceritakan. Juga ada asas keterbukaan. Jadi silahkan kamu jangan merasa ada penghalang ataupun apa. Saya akan mendengarkan apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu rasakan gitu, tanpa kamu ada hal yang kamu tutupi. Karena tadi di sini juga ada asas kerahasiaan di antara sesi konseling ini gitu. Mungkin bisa diceritakan gitu. Apa sih di akhir-akhir ini yang paling mengganggu di pikiran kamu? Kalau mungkin untuk alasan saya datang ke sini juga ya, karena saya juga pertama banyak sekali pikiran dan memang saya itu termasuk orang yang gampang banget overthinking Bu. Jadi apa-apa itu selalu saya cemaskan, apa-apa itu selalu saya pikirkan, bahkan termasuk hal kecil, dan lebih parahnya lagi kadang hal yang sudah saya kerjakan saja itu masih saya cemaskan Bu, seperti itu. Nah, apalagi akhir-akhir ini karena saya sedang menginjak semester 4, di mana semester 4 itu merupakan semester yang paling berat ya bagi saya, karena semester sebelumnya saya tidak mengalami hal yang seperti ini gitu, seperti banyaknya tugas dari dosen dan lain sebagainya, pun tekanan-tekanan yang diberikan dari pihak-pihak lainnya seperti itu. Kayak misalnya juga kayak kita disuruh satu tugas ataupun proyek yang memang berat bagi kita gitu, karena kita di sana mengeluarkan tenaga iya, uang juga iya, tapi terkadang hasilnya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan, bahkan yang kami harapkan dengan teman-teman saya seperti itu. Seperti dosen yang tidak memahami bagaimana kesulitan kita dalam menjalankan tugas tersebut, bahkan dosen itu memutuskan secara sepihak keputusan yang memang kurang nyaman untuk saya gitu. Jadi di padatnya jadwal saya ini juga hal-hal seperti itu juga mempengaruhi kecemasan saya. Kayak bisa gak sih kayak saya melakukan semua ini, bisa gak sih semua ini itu sempurna kayak gitu. Nah, selain dari tugas dan juga tekanan yang saya alami, karena tadi saya bilang saya termasuk orang yang gampang overthinking dan cemas akan segala hal, jadi ketika saya diberikan suatu tugas ataupun kayak saya mengikuti kepanitiaan dan lain sebagainya, itu kan pasti ada job desk-nya kayak gitu ya Bu. Nah, terkadang kalau saya ditugaskan itu rasanya itu ingin langsung melakukan gitu Bu, karena saya itu panik orangnya, kayak banyak banget overthinkingnya, seperti yang saya bilang kayak aduh kalau misalnya saya telat ini bakal kayak gimana, apakah akan jadi masalah besar atau lain sebagainya. Kadang sebelum tidur pun saya selalu memikirkan apa dulu nih yang harus saya lakukan di pagi hari, apakah bangun tidur itu saya harus minum dulu kah, harus mandi langsung kah, atau harus langsung nyetrika, itu akan saya pikirkan. Soalnya kalau tidak, itu akan membuat saya itu merasa tidak tenang, bahkan stres kala sebelum tidur. Padahal kan idealnya ya Bu, kalau misalnya tidur itu kita dalam keadaan tenang, karena itu juga termasuk istirahat. Dan jadi terkadang ketika saya bangun tidur pun saya tidak merasakan ketenangan ataupun merasa energi saya itu recharge gitu, tapi bahkan malah merasa sama saja lelahnya seperti saya telah melakukan aktivitas lainnya seperti itu. Jadi kadang kecemasan dan juga rasa khawatir saya tuh mengurangi mengurangi tenaga saya, selayaknya saya melakukan aktivitas yang melakukan tenaga gitu Bu. Jadi kayak sama aja gitu, walaupun saya lagi diem tapi saya tuh merasa tetap lelah karena tadi pikiran saya tuh
sangat berisik lah dan lain sebagainya, seperti itu Bu. Dan juga mungkin saya itu tipikal orang yang ketika melihat suatu hal yang tidak sesuai itu akan membuat saya ingin membenarkannya. Kayak misal tata lemari saya kurang rapi, kayak saya itu greget gitu Bu, kayak pengen merapikannya, ataupun kayak jadwal yang sangat berantakan itu tuh akan saya susun dalam pikiran saya. Dan anehnya itu saya itu tipikal orang yang tidak akan menuliskan itu. Kayak misalnya besok tuh saya banyak banget jadwal, kayak jadwal rapat iya, ngerjain tugas iya, kantor iya, jadwal kelas iya. Nah tapi saya tuh gak bisa kalau misalnya itu cuma ditulisin, tapi saya terus menyusun semua itu tuh di dalam kepala saya. Tapi saya tuh tipikal orang yang pelupa. Nah itu yang membuat saya tidak tahu mengapa itu terjadi seperti itu Bu. Iya. Jadi mungkin yang kamu rasakan tadi, kamu itu suka overthinking, cemas. Apalagi sekarang kamu masuk ke semester 4 yang mungkin banyak-banyak tugas, tugas lapangan, tugas di kelas yang dosen berikan. Kemudian kadang mungkin ada beberapa gangguan juga dosennya yang mempengaruhi kamu tuh makin cemas gitu untuk mengerjakan tugas tadi. Juga tadi kamu sempat cerita juga beban organisasi, dan mungkin poinnya itu tadi kamu selalu merasa overthinking kalau ada sesuatu itu tidak sesuai yang kamu rasakan. Betul. Ya. Biasanya nih kamu lagi ada di situasi itu, kayak misalnya kamu tadi terbebani tugas-tugas kuliah, terbebani juga tugas-tugas akademik ataupun tugas-tugas pribadi kamu. Biasanya apa sih yang sering kamu rasakan tuh bagaimana gitu? Apakah sedih, cemas atau gimana? Sebenarnya saya lebih ke cemas ya Bu, bahkan saya itu sering dirinya melamun. Kayak misalnya kalau misalnya itu belum saya kerjakan, saya itu akan melamun. Dan apa sih di lamunan itu tuh tandanya saya itu sedang menyusun hal tersebut dalam pikiran saya. Bahkan saya sampai bilang ke teman-teman saya kayak, diam dulu, aku mau berpikir. Dan jadi kata berpikir di sini itu sebenarnya sedang menyusun apa yang harus aku lakukan ketika suatu itu terjadi gitu Bu. Oke, berarti kamu sering merasakan cemas ketika hal itu datang. Ya betul. Nah, biasanya nih kalau kamu lagi melakukan masalah itu nih, lagi ada di situasi itu, biasanya apa sih action yang kamu lakukan gitu? Nah, kalau misalnya action yang aku lakukan, pertama itu aku akan bilang dulu ke seseorang agar kayak seakan-akan yang dari pikiran aku tuh kekeluarin. Atau bahkan juga biasanya saya catat Bu, kayak saya catat aja dulu misalnya tuh di babak WA ataupun di catatan HP saya. Tapi sebenarnya catatan itu tuh tidak akan saya lihat lagi nantinya. Jadi hanya sekedar seperti mengeluarkan isi pikiran ke dalam catatan, tapi tidak dibutuhkan gitu Bu catatan itu tuh, seperti itu. Berarti kamu menuangkannya, baik itu diceritakan ke seseorang ataupun menuliskan itu gitu, biar sedikit mengurangi beban pikiran. Nah, tadi dari hal yang kamu lakukan tadi, biasanya emang mengurangi rasa cemas kamu atau overthinking kamu atau enggak? Sebenarnya sedikit mengurangi, jadi tidak mengurangi banget, tapi hanya sedikit. Overthinking saya itu akan berhenti ketika memang semuanya itu telah selesai, telah beres, saya tuntaskan gitu Bu pekerjaannya. Nah, tadi kan kamu overthinking. Mungkin overthinking itu tadi kamu bilang kadang tertekan dengan tugas-tugas itu. Nah, maksud kamu di sini itu kan kamu tadi merasa tertekan ya. Nah, itu tertekannya lebih ke stres, ke cemas, atau kamu tuh ngerasa sedih? Cemas sih, lebih cemas. Karena takut hal-hal yang tidak diduga itu terjadi gitu Bu. Ya, aku bisa pahami gitu. Kamu tadi merasakan stres, cemas, karena mungkin tugas-tugas yang menumpuk dan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kamu pikirkan tadi. Nah, sejak kapan sih
rasa itu tuh muncul di diri kamu, overthinking tadi? Sebenarnya kalau untuk overthinking yang sekarang saya rasakan itu kayak dibilang baru-baru juga enggak, tapi mungkin lebih saya sadari itu ketika saya sudah lulus pondok. Sebenarnya untuk waktu ketika pondok itu saya tidak terlalu cemas berlebihan seperti sekarang, tapi kayak yang saya cemaskan itu kayak saya merasa tidak tenang kalau misalnya lemari saya berantakan ataupun saya belum mencuci baju, pokoknya masih hal-hal kecil seperti itu. Tapi setelah saya keluar pondok itu overthinking saya dan kecemasan saya itu berlebih gitu Bu. Kayak sekarang ini juga udah di fase yang benar-benar takut akan segalanya. Biasanya apa sih yang membuat rasa itu membuat perasaan itu semakin kuat? Jadi kamu teh ngerasa makin overthinking nih kalau apa gitu? Sebenarnya saya merasa overthinking itu kalau apa ya? Sebenarnya gini, rasa gak tenang saya itu akan muncul ketika sesuatu yang sudah saya kerjakan itu belum mendapatkan kalau bisa dibilang validasi juga itu tidak termasuk validasi ya, tapi kayak dinyatakan udah benar-benar sempurna atau enggak. Karena terkadang takutnya itu ketika saya sudah kumpulkan ataupun kayak tugas yang udah saya kumpulkan sesuai deadline dan sebagainya, tapi saya tuh selalu cemas itu kayak aduh ini udah sempurna belum ya tugasnya. Jadi itu ketidaksempurnaan yang membuat saya overthinking itu gitu Bu. Mengenai sempurna, tadi beberapa kali kamu katakan tentang sempurna. Apakah kamu tuh pernah mengalami sesuatu tentang sempurna ini di situasi mungkin nih kamu harus sempurna, mau itu pas kamu kecil ataupun pas masih SMA atau SMP, ada satu kejadian yang membuat kamu tuh ini harus sempurna? Kalau mungkin dari suatu kejadian itu saya tidak pernah ya Bu dituntut untuk sempurna oleh siapapun, bahkan kedua orang tua saya dan keluarga pun tidak pernah menuntut saya untuk sempurna. Tapi entah mengapa itu muncul dari dalam diri saya sendiri ketika memang sesuatu hal itu tidak rapi, tidak sempurna, itu tuh memberikan suatu kecemasan. Oke, mungkin ya setelah tadi aku mendengar cerita kamu tentang overthinking, cemas, merasa tertekan, mau itu dari tugas-tugas kuliah atau hal-hal kecil yang kamu rasakan. Tadi kamu sempat bilang juga kalau itu sebelumnya itu kamu rasakan di pondok, walaupun itu dari hal yang sangat kecil. Dari apa nih hal kecil itu yang kata kamu ini hal kecil yang buat aku overthinking di pondok? Apa? Sebenarnya diawali dari ketika lemari aku gak rapi, dan juga beberapa hal juga sih, kayak misalnya jadwal piket, kan ada jadwal piket ya kalau di itu. Jadwal piket orang-orangnya tuh nggak selalu kerja ataupun kerjanya lambat tuh kayak secara tidak langsung bikin aku tuh kesel gitu. Sebenarnya awalnya dari sana juga. Terus kadang aku juga suka kesel ke diri sendiri kalau misalnya ya kenapa sih lemari aku tuh bisa berantakan gitu. Hal kecil itu aja sih sebenarnya awalnya kalau di pondok. Iya. Nah itu berarti kamu suka merasakan cemas atau gak enak hati kalau melihat sesuatu yang kurang rapih atau kurang bersih? Ya, karena pertama juga buat cemas dan gak nyaman. Memang kamu lihat berarti ya. Nah, menurut kamu apakah overthinking yang kamu rasakan sekarang tentang kuliah, tentang tentang organisasi itu salah satunya dipengaruhi oleh hal kecil itu yang kamu lakukan dulu? Kalau misalnya hal itu gak bisa dulu aku jawab pasti ya, tapi kalau mungkin disangkut pautkan, iya aku bilang iya karena pertama dari hal kecil itu yang awalnya cuman aku rasain beberapa hal gitu ya, tapi sekarang buktinya itu makin kesini tuh malah makin bertambah gitu kecemasan. Ada gak hal apa sih yang kamu lakuin, yang mau kamu lakuin buat kamu tuh keluar dari overthinking ini? Kira-kira apa nih hal yang bisa mengurangi overthinking ini? Tidak
kasih solusi dong. Ya emang kayak hal sekecil sesederhana mungkin, misalnya aku mau pergi jalan-jalan, atau aku mau bercerita, atau aku mau menulis, apapun itu gitu, yang bisa membuat overthinking kamu itu hilang. Oke. Nah, mungkin kalau tadi untuk jalan-jalan ya, sebenarnya aku juga akan merasakan tenang jalan-jalan kalau semuanya udah beres. Jadi kalau misalnya semuanya masih berantakan, aku tetap gak akan tenang jalan-jalan. Tapi mungkin untuk tadi bercerita seperti sekarang ini, nah itu mengurangi sedikit overthinking aku. Mengurangi sedikit overthinking, berarti sedikitnya kamu udah sadar bahwa hal-hal kecil itu dapat berpengaruh besar gitu. Baik, dari pembicaraan kita hari ini, aku bisa nangkep gitu bahwa kamu itu sekarang sedang menghadapi kesulitan-kesulitan mau pendidikan, belajar, ataupun tugas-tugas lainnya yang membuat kamu itu overthinking, stres, ya sama overthinking, stres dan merasa tertekan itu. Terus juga kamu ngerasa lelah gitu ya dari semua hal yang kamu rasakan gitu. Tapi kan kamu juga udah nyadari gitu, ternyata hal kecil tadi itu yang membuat kamu overthinking, hal kecil yang kamu alami tadi di pesantren. Tapi kamu juga tadi udah ada itu kayak ada sedikit solusi nih kalau kamu lagi ngerasain overthinking. Kamu tadi menulis atau bercerita gitu. Mungkin itu bisa kamu lakukan ketika kamu lagi ngerasa overthinking, sedikit yang membantu. Aku mengapresiasi banget buat keterbukaan kamu dalam kamu itu berbagi pengalaman yang kamu rasakan pada hari ini, dan mengapresiasi banget bahwa kamu ini ingin melangkah lebih baik untuk tidak merasakan overthinking, kecemasan berlebih tadi. Nah, untuk mungkin itu saja, dan untuk pertemuan berikutnya nanti kita